apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Masih dalam suasana merayakan Paskah, walaupun bangsa kita sedang berjuang melawan virus corona, semoga kita tetap diberikan sukacita untuk merayakan Paskah. Makna Paskah kali ini bagi saya adalah dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia telah menunjukkan bahwa Dia telah hidup. Karena Dia hidup, maka selalu ada harapan baru dan hari esok yang lebih baik lagi bagi kita. Untuk itu, hidup kita sekarang harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Semoga wabah virus corona segera berlalu, sehingga kita dapat bersekolah seperti biasa lagi. Shalom teman-teman, saya mewakili kelas 6B mengucapkan selamat Paskah buat semua teman-teman dan juga guru-guru. Meskipun Paskah pada tahun ini kita rayakan di rumah tanpa kemeriahan dan berkumpul bersama teman-teman di gereja, tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah menang mengalahkan kuasa dosa dan maut melalui kematian dan kebangkitannya. Paskah mengingatkan kepada kita betapa Tuhan Yesus mengasihi kita, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah itu penderitaan, kesulitan, sakit penyakit, bahkan kematian. Jadi, walaupun kita di rumah saja dan menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai dan memelihara hidup kita. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup. Dia tidak dikalahkan oleh kematian. Karena itu, kita harus tetap percaya, menyerahkan kekhawatiran kita dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Kristus. Karena Dia hidup. Kita punya hari esok. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita di masa-masa saat ini. Shalom semua, selamat Paskah. Kita merayakan Paskah untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit dari menebus dosa kita. Maka kita harus ubah sikap dan perilaku kita agar sesuai dengan semua perintah. God sent His Son. They called Him Jesus. Shalom, selamat datang di ibadah Paskah SDK IPK Makassar tahun 2020. Kali ini ibadah kita agak sedikit berbeda dari biasanya. Sekalipun kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi spirit Paskah itu tetap kita rasakan bersama. Kristus telah mati dan bangkit untuk kita. Ia membawa pengharapan bagi kita. Mari anak-anak, kita menaikkan pujian ini, Above All. Above all powers, above all
above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you want. Crucified, left behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trample on the ground. You took the fall and thought of me above all. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Above all others, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you own. Crucified. Crucified, left behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, left behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Masih semangat memuji Tuhan? Luar biasa. Ibu Juliatri, kita harus bersemangat karena kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Benar sekali, Sir, sebab Dia adalah Allah yang selalu memegang janjinya dan memberi harapan kepada kita. Dia memegang masa depan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Amin. 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 Mari kita berdiri bersama-sama, kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Tuhan mengasihiku dan pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia.
Puji Tuhan. Kalau begitu mari anak-anak kita menaikkan pujian kita. Yesus adalah terang dunia. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, rasa syukur kita, karena Yesus adalah terang dunia bagi kita. Terang dunia, dia dari surga, jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, yang percaya dan selamatkan. Yesus tak terima di hatiku, dan hinggaku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang Tuhanku, bersinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku cerita selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Mari anak-anak kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus Selamat lagi ya. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus tebus dosa, semua yang percaya akan selamatkan. Yesus aku terima di hatiku, Dan hinggaku jadi terang bercahaya. jadikanku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikanku terang Tuhanku, yang sinarnya Menyala, kuceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. jadikanku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. jadikanku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan lalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sekali lagi sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Mem Shirley. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih. Kebaikan Tuhan terus boleh mengalir dalam kehidupan kami, bahkan dalam kondisi seperti saat ini. Pertemuan kami begitu terbatas, tapi Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk boleh memuliakan nama-Mu, untuk boleh memuji-muji nama-Mu, untuk boleh menyenangkan hati-Mu melalui ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Tuhan boleh menggunakan teknologi yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu semua tidak pernah terlepas dari kekuatan kami. Ada tangan Tuhan yang akan menolong kami, ada tangan Tuhan yang akan memampukan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui ibadah Paskah pada pagi hari ini, kami siap menikmati berkat-berkat yang Engkau curahkan di dalamnya. Kami siap menikmati berkat-berkat Tuhan melalui puji-pujian. Kami siap menikmati berkat-berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami siap ya Tuhan, dan inilah kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru SD Kristen IPK Makassar, Waktu Tuhan. Semoga lagu ini menjadi berkat bagi kita semua, mengingatkan kembali bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita
utamanya di saat-saat ini ketika wabah corona berada di negeri kita. Tuhan akan menjaga dan melindungi kita sesuai dengan waktunya. Waktu Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Nurse Jenny. Mari anak-anak, persiapkan hatimu, datang kepada Tuhan. Kita mau agar kebenaran firman Tuhan ini hidup kita diubah. Kita naikkan pujian, karena salibmu ku hidup. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari anak-anak, saya persilakan kita untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa salib Kristus membawa pengharapan bagi kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Susahnya, Upi mau pergi sekolah. Upi sudah bosan di rumah. Bosan. Upi pakai baju sekolah mau kemana? Upi mau pergi sekolah, Mami. Upi sudah bosan di rumah. Upi rindu sama teman-teman. Upi mau bermain. Upi mau belajar di sekolah. Nggak mau di rumah. Nak, Mami mengerti. Upi sudah bosan tinggal di rumah. Tetapi kan Upi bisa sekolah melalui home learning yang tugas-tugas diberikan oleh ibu guru sama bapak guru. Sudah ya, sabar ya. Sini nak, Mami mau cerita sesuatu sama Upi. Yuk. Mami, Upi mau sekolah. Upi, kan sudah diumumkan bahwa libur itu diperpanjang. Kita cukup home learning aja di rumah. Kan ada Mami. Bosan, ketemu Mami terus. Ketemu Mami itu, aku mau ketemu teman-teman juga. Dah, Upit, sabar. Kalau mau ketemu teman-teman kan kamu bisa call mereka. Tidak salah. Aku suka sekolah. Nak, sabar nak. Tidak mau. Kangen sih pergi sekolah. Ini semua gara-gara corona. Sabar nak ya, sabar. Iya, kita harus sabar. Ini karena memang wabah COVID-19. Percayalah, semua pasti akan akan dilewati dengan pertolongan anugerah Allah. Gara-gara corona, akhirnya jadi kena virus corona. Aku jadi korban lagi. Gara-gara tidak bisa main di rumah. Asal. Nah, jangan koro-koroan lah. Kamu seperti orang yang tidak punya pengharapan. Gimana itu? Aku bosan.
rumah kan kamu bisa kerja home learning, ketaatan dari sekolah minggu. Terus kan kamu punya mainan banyak tuh. Ada Lego, ada Uno, ada game, ada apa lagi? Bisa main di rumah. Hah? Bosan? Aku sudah main semuanya itu. Aku mau beli mainan baru juga tidak bisa. Iya kita kan nggak bisa keluar, nah gimana bisa beli mainan? Itulah, aku bosan di rumah. Aku mau keluar. Corona, awas kau ya. Corona. Aku sekolah lagi. Bosan di rumah. Iya, Mami ngerti. Mami ngerti, nak. Sabar ya. Tidak mau sekolah. Nah, kalau kamu sekolah gimana? Kalau kamu terkena virus bagaimana? Kamu membawa virus juga untuk teman-teman kamu gimana? Kan kasihan yang lainnya. Tidak mau tahu. Aku sekolah. Sabar ya, nak. Sabar. Yuk sabar. Mau dengar cerita firman Tuhan enggak? Ya, Upi seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita kan sekarang merayakan kebangkitan Yesus. Hari ini kan Paskah. Tapi itu kan tidak bisa sekolah. Tidak bisa merayakan Paskah di sekolah kan? Gimana? Iya, walaupun saat ini kita tidak bisa merayakan Paskah di sekolah, tapi Ibu Guru, Bapak Guru sudah mempersiapkan untuk online perayaan Paskah. Hari ini kita akan online perayaan Paskah. Iya, Bang, iya. Iya, mau dengar enggak? Tidak, jangan. Jangan begitu dong, Upi. Dia teman-temannya, boleh nggak begini? Nggak boleh ya. Upi lagi ngambek, gara-gara ada sekolah. Sabar ya, nak ya. Ingat, Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, dan sekarang kita sudah merayakan kebangkitannya. Berarti ada pengharapan, Upi. Ya, pengharapan bahwa nanti Upi ketemu juga sama teman-teman Upi di sekolah. Ya, sudah sabar. Nanti dengar dulu cerita Mami, biar Upit bisa mengerti. Teman-teman juga di rumah mau mendengarkan cerita Upit nih, cerita firman Tuhan. Sabar ya, nak ya. Yuk, dengar ya. Nak ya. Kristus sudah mati untuk Upit. Kristus juga sudah bangkit untuk Upit. Yuk, kita harus merayakan dan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, bukan dengan marah-marah. Ya, teman-teman ya. Biarpun di rumah, kita tetap semangat. Hari ini kita rekaman loh, Upit. Tuh, teman-teman lihat tuh. Iya, teman-teman lihat. Tidak boleh marah-marah. Oke, baik, Pak. Mami? Iya. Teman-teman, Upit ya di rumah masing-masing ya? Iya, itu. Hai. Yuk, panggil nama teman kamu. Abud, Winli, Gihut, Kakosep, Cici Kisya, hai semuanya. Yuk, mau dengarkan cerita firman Tuhan? Mau, Mami? Anak-anak di rumah mau dengar cerita firman Tuhan? Mau ya? Oke, kita berdoa sama-sama sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, Upi, kita berdoa ya. Baik, Mami. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus bukan saja mati di atas kayu salib untuk membayar hutang dosa kami di hadapan Tuhan, tetapi Engkau juga memberikan pengharapan kepada kami bahwa Engkau mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan, berfirmanlah kepada kami pada hari ini, dan biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Upi, Mami minta tolong Upi bacakan firman Tuhan ini kepada teman-teman yang ada di rumah. Baik, Mami. Nah, anak-anak, kalian coba buka di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 49. Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai dengan 49. Upit akan bacakan bagi kita sekalian. Teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan ya. Lukas 24. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni
bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Nah, Upi sudah membacakan firman Tuhan untuk setiap kita. Firman Tuhan itu mencatat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu menjadi nubuatannya. Iya, nubuatan yang telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan yang paling membuat Mami sangat tertarik, Upit, yaitu Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka dan Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka. Kenapa Tuhan Yesus membuka pikiran mereka, Mami? Iya, karena pada saat itu murid-murid yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang menuju ke Emmaus, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga, Yesus bersama dengan mereka di dalam perjalanan, tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu bersama dengan mereka. Hah? Kok bisa? Iya, karena pikiran mereka sudah tertutupi. Mungkin tertutupi dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan jenuh mungkin pada saat itu. Karena kenapa? Karena mereka yang selama ini selalu bersama Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus itu disalibkan, Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Jadi ada ketakutan, ada kesedihan, ada kekhawatiran. Di mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak ada lagi. Kita sendirian. Tidak ada lagi orang yang melakukan mujizat. Tidak ada lagi orang yang memperhatikan kita. Adik-adik, murid-murid pada saat itu mungkin saking sedihnya. Dan lebih lagi mereka mengatakan Tuhan Yesus itu disalibkan. Dia adalah orang yang tidak berdosa, tetapi akhirnya dia dituduh melakukan perbuatan dosa. Dan dia disalib. Dan inilah yang digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, Upit. Bahwa dia, anak Allah, datang ke dalam dunia menjadi manusia seperti kita. Tetapi dia adalah manusia yang tidak berdosa. Dan dia harus menjalani penderitaan. Dia mati di atas kayu salib. Sebelumnya itu dia harus mengalami penderitaan. Dia dicambuk, dia dimahkotai duri. Sedih, ngeri, mahkota duri sakit sekali ya. Iya, coba kamu Mami coba tusuk kamu. Sakit. Nah, Mami baru kasih begini, kamu sudah rasa sakit, Upit. Bagaimana kalau Tuhan Yesus dimahkotai duri, lebih sakit lagi. Iya, Tuhan Yesus mau menderita untuk kita ya, Mami ya. Iya, Tuhan Yesus mau menderita untuk saya dan adik-adik dan Upi, supaya kita yang percaya kepada Dia tidak dibinasakan, tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, waktu masa Tuhan Yesus ada dalam dunia, apa yang dilakukan? Memang dia menunjukkan penderitaannya. Salah satu, dia tidak disukai orang. Orang Farisi, ahli Taurat tidak suka kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat dan banyak orang-orang yang ikut Tuhan Yesus pada saat itu. Bayangkan, orang lumpuh saja Tuhan Yesus bisa sembuhkan, dia berjalan. Orang buta pada saat itu bisa melihat kembali. Orang yang mengalami pendarahan, dia bisa disembuhkan. Orang kusta sembuh. Bahkan badai angin topan pun Tuhan redakan. Allah tunduk kepada Tuhan Yesus. Orang mati, Tuhan Yesus bisa bangkitkan. Mami. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Iya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Berarti Tuhan Yesus itu dokter tolong dong. Iya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Iya,
Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Berarti Tuhan Yesus itu dokter mata. Iya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang kulit kusta. Iya nak, kusta Tuhan Yesus sembuhkan. Arti Tuhan Yesus itu adalah dokter kulit. Iya, dokter kandungan. Iya. Wah, Tuhan Yesus hebat ya. Iya, itulah disebut kenapa Yesus itu disebut sebagai dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, karena dia menyembuhkan banyak orang yang sakit. Bukan itu aja Upit, ia membuat Tuhan Yesus juga peduli dengan kita. Itu ditunjukkan dengan apa? Tuhan Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang, hanya laki-laki saja, belum terhitung anak-anak, wanita, dengan 5 roti dan 2 ikan. Wah Upit, kamu pintar ya tahu tentang cerita firman Tuhan. Iya, Upit pernah dengar cerita ini. Dan sisa 12 keranjang. Iya, sisa 12 keranjang. Jadi Tuhan bisa mengetahui apa menjadi kebutuhan kita secara fisik. Kesehatan kita, kebutuhan makanan kita. Dan bahkan saat ini Tuhan Yesus peduli dengan kebutuhan rohani kita. Dia mengetahui bahwa kita butuh juru selamat, karena itu dia datang ke dalam dunia. Inilah yang membuat orang-orang banyak tidak suka kepada Tuhan Yesus, karena banyak orang yang mengikut dia, dan akhirnya ahli Taurat dan Farisi itu tidak lagi diperdulikan oleh bangsa rakyat Israel pada saat itu, sehingga mereka-mereka inilah yang membuat perencanaan agar mereka menghukum Tuhan di dalam penderitaan. Tapi kita bersyukur Upit, karena Tuhan tetap setia walaupun dia difitnah, walaupun dia dikhianati oleh murid-muridnya, walaupun dia dibawa ke dalam pengadilan dan dia dihukum di sana, tapi Tuhan tetap setia menanggung penderitaan itu karena sayangnya dia, karena cintanya, kasihnya kepada kita Upit. Gitu ya. Iya nak. Nah, dan Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan itu, dibuktikan terakhir kalinya penderitaan itu di atas kayu salib. Dia benar-benar di sana mati digantung. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk tombak. Ngeri. Iya, ngeri sekali. Dan Tuhan itu menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Dia mati. Dia dikubur. Jadi ya, Tuhan Yesus mati, orang baik mati. Iya, tapi kita tidak sampai di situ kesedihan kita. Karena seperti firman Tuhan dikatakan bahwa pada hari ketiga seperti yang telah dibuatkan para nabi Musa, para nabi-nabi dan bahkan Mazmur, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, waktu dia bangkit pada hari yang ketiga, inilah yang membawa pengharapan yang besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia sungguh-sungguh menunjukkan dia adalah satu-satunya Allah yang telah mati di dalam kematian, tetapi dia boleh bangkit menjadi membawa kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Luar biasa Tuhan kan? Kebangkitan inilah Upit yang membuat kita memiliki pengharapan. Ketika murid-muridnya yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dia dibukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti akan kitab suci, dan murid-murid pada saat itu dengan semangat, tidak lagi bersedih, tidak lagi ketakutan, tidak lagi cemas, karena dia sudah punya Tuhan Yesus yang bangkit. Kristus bangkit, itulah Upit yang membuat kita pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan bahwa Tuhan Yesus itu mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus itu memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dan pengharapan di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah melupakan kita. Tetapi dia Tuhan Allah yang senantiasa menyertai kita. Menyertai dalam segala hal Upit. Gitu ya. Menyertai saat unschooling ya. Homeschooling ya. Iya, pada saat homeschooling Tuhan Yesus menyertai.
Pada saat papa mama harus bekerja di rumah, Tuhan Yesus juga menyertai. Pada saat ini, masa-masa orang di rumah saja, mengungsi di rumah saja, isolasi di rumah saja, Tuhan Yesus juga hadir bersama dengan kita karena Dia Allah yang bangkit. Dia hadir, Dia menyertai ya. Iya, Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, jadi tidak ada alasan bagi saya dan semua orang meragukan akan kasih setia Tuhan, meragukan akan penyertaan Tuhan. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kita dapat melewati badai wabah COVID-19 ini. Oleh sebab itu, Upit, tetap sabar. Di rumah saja, menyaksikan kasih dan melihat bagaimana Tuhan Allah akan memeliharakan hidup kita. Karena kita punya pengharapan yang besar. Gitu ya, baiklah. Tinggal di rumah saja. Belajar di rumah. Iya, Upi belajar di rumah aja sama Mami, sama Koko, Cece ya. Nggak usah khawatir. Jadi Upi bisa main-main aja sama yang lain. Kalau Upi mau, telepon teman, telepon Mi, tanya kabarnya gimana, doakan mereka karena kita sudah punya pengharapan. Selamat Paskah teman-teman, kita punya Kristus yang bangkit membawa pengharapan. Oke, Mami? Coba Upi bilang, selamat Paskah teman-teman, kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang bangkit. Iya, kita punya pengharapan di dalam Kristus Tuhan Allah yang bangkit. Mari coba adik-adik bersama dengan Upit katakan bersama-sama, Kristus bangkit. 1, 2, 3. Kristus bangkit. Iya, Kristus bangkit membawa pengharapan. Kristus bangkit membawa pengharapan. Iya, Kristus bangkit membawa pengharapan. Tetap stay di rumah, tetap bekerja di rumah, dan tidak lupa mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Karena kita punya Allah yang sudah bangkit dari kematian. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Mami yang berdoa. Yang berdoa, ikut-ikutan. Ya udah, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami punya Allah Kristus yang hidup. Bukan saja Dia anak Allah yang datang ke dalam dunia mati, tetapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga, membawa pengharapan besar bagi kami bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup, yang akan senantiasa memberikan pengampunan kepada kami, membuka pintu pertobatan kepada kami, agar kami dapat kembali kepada Kristus untuk menikmati kemurahan Allah, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan bahkan kami memiliki pengharapan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan Allah sekali-kali tidak akan pernah melupakan kami. Tetapi Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menyertai langkah hidup kami. Bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun pada saat ini, anak-anak harus belajar di rumah. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai waktu belajar mereka di rumah. Hikmat-Mu tidak berkurang untuk memimpin mereka menjadi manusia-manusia yang bijaksana. Engkau jugalah yang menyertai papa mama ketika harus stay di rumah. Ketika mereka pun karena situasi kondisi tetap harus seminggu sekali bekerja di luar, membuka toko dengan jam-jam yang tertentu. Tuhan, kami tetap percaya Engkau menyertai mereka, Engkau melindungi mereka. Dan bahkan jika pada saat ini omset toko mereka pun menurun, pemasukan mereka pun menurun, Tuhan. Kami tetap percaya Engkau menyertai, Engkau tetap menyediakan kebutuhan mereka sesuai dengan rencana Allah dan sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan Paskah bersama-sama seluruh murid-murid IPK bersama dengan keluarga mereka. Berkatilah mereka masing-masing di rumah mereka. Inilah doa kami Tuhan. Kami punya pengharapan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami sekarang punya pengharapan. Walaupun belajar di rumah saja. Iya, kita tetap punya pengharapan walaupun Upi di rumah. Terima kasih ya Mami ya sudah ceritakan tentang pengharapan itu.
Iya, adik-adik jangan khawatir ya, tetap berserah kepada Tuhan walaupun kalian di rumah, tapi kita punya pengharapan bahwa semuanya ini pasti bisa berlalu. Upi tetap semangat belajar di rumah ya melalui homeland ini ya. Iya Mami, aku semangat belajar. Terima kasih Mami. Sama-sama nak. Upi sayang Mami. Iya, Mami juga sayang ya. Mari anak-anak kita mempersiapkan hati kita untuk datang berdoa, terlebih untuk bangsa dan negara kita. Kita menaikkan pujian ini sebelum kita akan berdoa, doa untuk bangsa. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Mengucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Rosina. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap rencana yang Engkau berikan kepada kami. Pengaturanmu pasti indah bagi kami. Tuhan, di tengah situasi yang ada, kami bersyukur masih bisa beribadah kepada Tuhan. Masih mengingat begitu besar kasih Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak yang berada di rumah, beserta dengan keluarganya, Bapak Ibu Guru juga ya Tuhan, bahkan seluruh bangsa Indonesia. Dengan keadaan yang demikian kami percaya Tuhan tidak pernah salah. Semuanya pasti mengaturkan yang terbaik bagi kami. Tuhan, bawa kami ya Tuhan bersandar sepenuhnya kepadamu, melekat kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih, pengorbanan yang Engkau berikan kepada kami. Berkati bangsa kami, sampai kami melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan menutup ibadah Paskah kita pada siang hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran. Mari anak-anak, Bu Guru persilakan kita untuk berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Doa berkat akan dipimpin oleh Lau Sejen.
Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga, Dia sudah bangkit dari antara orang mati, yang membawa pengharapan bagi setiap kita orang-orang yang percaya bahwa di dalam Kristus ada pengampunan dosa, di dalam Kristus ada keselamatan hidup yang kekal, dan di dalam Kristus Yesus ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Yesus Kristus yang telah mati bangkit, yang memberikan penyertaannya yang sempurna, Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita, senantiasa melingkupi hati dan pikiran kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Halo anak-anak, kami guru SD IPK Makassar ingin mengucapkan Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Stay home ya. Selamat Paskah buat Bapak Ibu guru yang terkasih, dan juga selamat Paskah bagi teman-temanku semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bersukacita, dan tetap di rumah saja. Selamat Paskah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.